Hai guys, welcome back to my channel dari Komalasari di Denmark. Malam ini tadi kan saya lagi santai-santai, suasananya sudah bagus habis makan malam. Tahu-taunya kesel. Suaminya mendadak-mendadak kayak nggak seneng setelah habis dapat telepon dari mantan istrinya. Berbicara atau mengadu soal masalah anaknya. Ditanya sama saya baik-baik, ada masalah apa? Kalau saya nggak tanya, dia nggak mau cerita. Tapi akhirnya saya tahu juga. Dan dia, kalau saya udah tahu, dia baru mau ngomong. Nah, itulah kelakuan suami saya. Giliran saya tanya, kayak nggak seneng. Tiba-tiba dia marah sekali. Akhirnya kami bertengkar. Sebel banget deh. Bikin bete aja. Dia pikir kali saya nih mau peduli kali soal masalah anaknya. Atau masalah urusan dia itu sama mantan istrinya. Saya sih bodoh amat. Yang namanya biasanya ya guys ya, yang namanya pasangan suami istri itu kan seharusnya berbagi kisah dalam kehidupannya pasangan masing-masing. Kalau ada masalah keluarga, sekalipun itu masalah anak tiri atau mau anak kandung sendiri kayak, setidaknya dia tuh harus berbagi cerita. Jangan nanti buntut-buntutnya masalahnya sudah ruwet terlalu dalam, ntar dia baru berbagi cerita sama istrinya. Lah saya kan nggak tahu ujung pangkalnya nanti gimana saya mau ngejawabnya. Nah, inilah yang paling saya nggak suka dari sikap suami saya. Selalu dia begitu. Sebenarnya sih saya kalau mau bersikap masa bodoh jangan ditanya. Saya paling super masa bodoh sebenarnya bisa aja, nggak peduli. Dan paling nggak senangnya kalau udah ditanya gitu dia marah. Mending kalau marahnya nggak usah ngocehin, ngomongin anak kita gitu loh, anak saya yang bukan dari dagingnya dia. Nggak masalah. Orang ini dibuntut-buntutnya dibawa nama anak saya lah. Ya namanya orang tua saya atau keluarga saya lah dibawa-bawa, dijelek-jelekin sama dia. Paling sebel banget. Bener-bener ngejengkelin dan udah keterlaluan. Akhirnya tadi saya marah-marah aja ada dia sama dia. Mau sampai di mana sih dia tuh? Benar-benar malam ini, hari ini adalah hari yang membuat bete dan tidak menyenangkan. Saya males aja itu. Ini sama dia tuh ngeladenin ya. Giliran diajak ngomong serius, permulaan pembicaraan itu kan datang dari saya. Dia nggak mau fokus, nggak mau dengerin dengan serius. Tapi siapa yang nggak marah coba? Tapi kalau giliran dia mau berbicara sesuatu, orang lain harus mendengarkan serius dan fokus untuk dengerin dia, semua ocehannya apapun itu. Kalau nggak didengerin, dia marah dia. Nah, saya juga udah bilang dari kapan tahu itu ya. Kalau dia bersikap seperti itu, terus diperlakukan begitu sama orang lain, dia pasti punyalah perasaan gak enak, gak seneng. Sama juga dengan saya kalau diperlakukan gitu, itu tandanya dia tidak menghormati pasangannya. Itu baru seperti hal itu. Kalau
Bagaimana kalau dengan masalah yang lain datang? Maunya nggak marah-marah, jadi marah-marah. Ada-ada aja. Si nggak tidur, dibangunin. Tahu rasa deh tuh akhirnya. Maunya tadi kan saya nggak ngoceh-ngoceh. Akhirnya saya keluarin aja deh semua unek saya. Dia marahnya kasar, ya saya marahin aja lagi kasar sama dia. Bodoh amat, dia mau senang mau kagak. Orang harus diajarin biar dia tahu diri. Benar-benar hari ini saya marah, minta ampun hari ini. Kesel sama dia tuh. Biarin aja, sampai kapan sih dia harus bersikap begitu? Mana ada orang yang namanya pasangan itu, suami istri itu, ya kita harus saling berbagi dalam hal apapun. Bukan hanya materi, tapi juga soal masalah yang dihadapi dalam kehidupan kita berdua. Jangan hanya memikirkan diri sendiri, itu namanya egois. Paling males sudah ngadepinnya. Dia sampai sekarang tuh masih marah tuh sama saya tuh, dia tuh nggak terima saya ocehin, saya kasih tahu yang benar. Masa tiap negara itu kan beda aturannya ya. Masa mau disamain sama negara dia? Ya udahlah gitulah guys ya. Bukannya mau gimana ya. Ya emang sih sejelek-jeleknya gimana pun dia itu ya tetap emang sih suami saya sendiri. Memang pilihan saya sendiri. Tapi ya namanya juga saya kan manusia biasa. Siapapun pasti nggak seneng dong diperlakukan begitu aja, diem aja. Masa mau diem terus kita nggak mau ngasih tahu yang benar kalau dia udah melakukan suatu kesalahan. Bagaimanapun kita harus tetap saling menegur, sapa, saling memberitahu kalau memang ada tanpa disengaja maupun disengaja itu berbuat suatu kesalahan, ya nggak guys? Itu yang lebih baik dalam kehidupan rumah tangga. Dan harus saling jujur. Jangan setengah-setengah jujurnya. Karena misalnya dia mungkin malu aibnya diketahui orang lain atau gimana. Ya namanya kita keluarga, nggak semua orang kan hidupnya sempurna. Nggak ada itu. Pasti adalah sisi baik dan buruknya. Kehidupannya pasti ada juga yang nggak sempurna. Nah itulah itu ya guys ya. Tapi tetap kita harus salah satu harus ada yang ngalah guys. Salah satu biarin dah yang jadi air, yang satu jadi api. Oke guys, cukup sampai di sini dulu. Ini kisah bete-nya saya hari ini. Jangan lupa subscribe dan komennya, like-nya juga boleh, serta bunyikan lonceng notifikasinya ya guys. Sampai ketemu lagi di vlog saya berikutnya. Sampai jumpa, bye bye.